Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore teman-teman Bisalah Ramadan. Bertemu lagi dengan saya Eni Sulisiningsih, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lub, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya kajian kita pada sore hari ini. Teman-teman Bisalah Ramadan, pada hari ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik, yaitu Ramadan, bulan tarbiyah kesabaran. Tentunya dengan tema yang menarik ini kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat terbaik juga. Kita kenalan dulu dengan Ustadz Syarifuddin. Apa kabar Ustadz? Kita kedatangan narasumber yang paling menarik, yaitu Ustadz Syarifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Keluarga sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Puasa lancar Ustadz? Lancar. Alhamdulillah. Harus lancar ya, jangan bilang lancar, harus lancar. Baik Ustadz, untuk selanjutnya mungkin Ustadz bisa memberikan materi tentang Ramadan, bulan tarbiyah kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pemirsa dan adik-adik mahasiswa sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali di Bisalah Ramadan dalam tema kita yang cukup menarik, yaitu tentang bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah kesabaran. Kita semua ketahui, adik-adik sekalian, bahwa Ramadan memang melatih kita untuk melatih diri dalam kesabaran. Coba kita perhatikan bahwa dalam bulan Ramadan itu banyak hal yang seharusnya di luar bulan Ramadan kita dibolehkan, tapi ketika kita masuk bulan Ramadan, hal-hal yang boleh itu kita dibatasi. Makan dan minum misalnya, yang harusnya bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan, tetapi begitu kita berpuasa di bulan Ramadan, makan dan minum itu menjadi terbatas. Ini tentunya bagian dari tarbiyah agar kita bisa melatih diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Termasuk dari banyaknya rangkaian ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, tentunya membutuhkan latihan kesabaran yang luar biasa. Ya. Ada banyak hal dari pelaksanaan ibadah yang mungkin tidak lazim kita lakukan, atau kita lakukan tapi kapasitas dan kuantitasnya terbatas. Tapi begitu masuk ke bulan Ramadan, kita diperhadapkan dengan zakat fitrah, dengan anjuran bersedekah yang tentunya di saat kebutuhan Ramadan itu meningkat, justru anjuran untuk bersedekah digalakkan, jadi tingkatkan. Ada zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Belum lagi ibadah-ibadah lain yang menuntut kita untuk memang harus mempersiapkan diri dalam kesabaran. Iya. Mengapa ini? Karena memang kehidupan kita, satu hal yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita adalah kita akan diperhadapkan dengan banyak hal yang menuntut kita harus menjadi pribadi yang sabar. Setelah bulan Ramadan, kita harus berhadapan dengan ujian hidup. Kita harus berhadapan dengan ketaatan dalam beribadah. Kita harus berhadapan dengan menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Semua membutuhkan kesabaran. Karena kita tidak bisa terlepas dengan itu, maka Ramadan mendidik kita untuk terbiasa dan mampu bertahan dalam segala bentuk kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan, kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup, serta kesabaran untuk bisa menahan diri dari tekanan hawa nafsu atas maksiat yang senantiasa berhadapan dengan kehidupan. Dalam hal musibah, kita tidak bisa lari dan mengingkari
bahwa musibah dalam bentuk dan levelnya yang beraneka ragam akan kita jumpai setiap hari. Makanya Allah ingatkan kepada kita dengan ayatnya, amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabir. Sungguh ada diawali dengan walana baluan, ada lam situ ya, penekanan. Sungguh sangat kami akan memberikan ujian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan buah-buahan. Kemudian diakhiri dengan wabasyiris sabir, berikan kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar. Karena ujian tidak bisa kita hindari, musibah tidak bisa kita lari darinya, maka kekuatan kesabaran yang harus kita latih. Dan Ramadan mengajarkan itu. Bahkan semakin tinggi level keimanan seseorang, maka ya ibarat pohon, semakin tinggi pohon itu maka dia akan semakin berhadapan dengan kerasnya tiupan. Begitupun kita sebagai orang beriman, semakin tinggi level kita, bahkan kata Nabi, asyaddu bala al-anbiya ya, cobaan tertinggi itu ada di level para nabi, karena mereka orang-orang terbaik. Semakin terbaik tingkat level manusia keimanannya, maka terpaan ujian cobaan hidup pun semakin tinggi. Maka kita tidak bisa lepas dari cukupkan pengantar ini. Nanti sebentar kita akan lanjutkan dengan sisi tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mengapa akan menjadi dan dunia? Mengapa Ramadan menjadi kunci kesabaran? Dan bagaimana cara melatih untuk menghadapi godaan? Ya, mengapa Ramadan menjadi kunci kita untuk bersabar? Karena itu tadi rangkaian ibadahnya menahan kita dari hal-hal yang lazim kita lakukan. Kita ditahan untuk tidak makan di siang hari padahal sebelumnya bisa, itu kan melatih kita untuk semakin bisa bersabar. Dan sederet ibadah-ibadah lainnya yang memang selalu mengarahkan kita untuk menahan diri. Kalau bulan Ramadan kita ceplos-ceplos bicara dengan teman. Ketika Ramadan kan, iya, kita menahan itu semua. Yang sebelum Ramadan mungkin kita agak ringan untuk membuat dusta-dusta kecil. Di Ramadan kita semakin menahan diri. Bahwa lisan juga kita harus puasakan. Tidak serta-merta bisa bertutur apa yang kita inginkan. Karena itu bisa mengurangi pahala puasa. Sehingga totalitas dari amalia Ramadan memang selalu mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang bisa menahan diri. Dan kemampuan menahan diri itulah kesabaran. Kemudian bagaimana tips untuk menghadapi, bisa bersabar atas godaan duniawi yang semakin ini tantangan ya. Iya, membutuhkan kesabaran yang contoh sederhana mungkin tatkala kita melihat orang lain punya kemampuan lebih dari kita. Iya. Dari sisi keduniaan ya, misalnya kan tadi pertanyaan. Kalau dari sisi amalia, kita harus berusaha untuk sama dengan dia. Tapi kalau keduniaan kita harus bersabar. Tipsnya apa dari Nabi? Jangan terlalu banyak melihat level atas ya. Kalau teman punya standar bisa belanja sekian ya tidak perlu harus sama dengan kita. Iya. Kalau teman bisa pakai brand handphone yang ternama, tidak perlu kita. Kata Nabi kan, untuk urusan dunia lihat kepada orang yang di bawah. Iya. Tapi untuk urusan amal, akhirat, lihat dan contoh orang yang di atas. Kenapa dia bisa bangun tengah malam untuk salat tahajud? Bisa saja. Tapi soal brand handphone, motor apa yang dipakai, ya, atau apa yang dipakai, itu kata Nabi jangan lihat. Justru untuk melahirkan kesabaran dan kesyukuran kita, lihat yang di bawah. Itu tips dari Nabi ya. Memperbanyak untuk melihat yang rendah,
agar menyikapi kehidupan dunia ini kita punya sifat qanaah tadi ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, jika Ramadan disebut bulan tarbiyah kesabaran, mengapa masih banyak orang yang justru lebih mudah marah saat berpuasa? Ini hampir sama, tidak bisa kita pungkiri ya. Kita menjumpai orang yang bertengkar tetap ada di bulan Ramadan. Padahal terkadang kita melihat hal-hal sepele yang dipertengkarkan ya. Seperti tadi ada kejadian di tempat saya, soal sepele saja di masjid. Iya. Yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan atau dipertengkarkan, tapi itu justru menjadi bahan pertengkaran. Mengapa bisa terjadi? Penghayatan terhadap pelaksanaan ibadah puasanya mungkin yang masih kurang. Karena ketika dia berpuasa sesuai dengan ketentuan, niatnya sudah benar dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis maka dia akan bisa menahan emosinya. Tapi ketika ibadahnya dia lakukan belum sepenuh hati, niatnya mungkin masih setengah-setengah, maka pengaruhnya juga, karena ibadah ini akan memberi dampak positif terhadap perilaku dan lain sebagainya ketika niat dalam melakukan ibadah itu benar, termasuk tata caranya. Sama dengan sholat, kenapa? Ada orang masuk masjid, tapi di masjid banyak kehilangan sandal. Padahal kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal, kata Allah katakan dalam Al-Qur'an, salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya di masjid paling aman sandal, tapi realitanya kan tidak. Apakah salatnya yang salah? Tidak. Orang yang melaksanakan salatnya yang masih ada kekurangan. Mungkin niatnya masih salah. Ya, jangan sampai niatnya memang pergi salat untuk ganti sandal atau sepatu baru. Iya. Jadi ibadahnya tidak membawa dampak kebaikan, tidak mengurangi kejahatan dia. Begitu pula dalam kesabaran. Kenapa? Puasa yang harusnya melatih kesabaran justru ada orang yang bertengkar di bulan Ramadan. Padahal sudah ada tuntunannya dari Nabi. Jika Anda sedang berpuasa dan ada orang yang mengajak bertengkar, katakan apa? Inni shaim. Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Saya tidak meladeni hal-hal seperti ini. Itu barangkali ya, penghayatan dan mungkin tata cara ibadah masih ada yang kurang, baik dari segi niat dan lain sebagainya. Baik, pemirsa Bisalah Ramadan, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama mendengarkan penutup atau closing statement dari Ustadz Syarifuddin. Pada Ustadz, persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi, bulan Ramadan telah memberikan berbagai model amaliyahnya yang semuanya mengantar kita sebenarnya pada level kesabaran. Ketika kita menjalankan serangkaian ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, semuanya melatih dan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Olehnya itu, kita manfaatkan bulan ini benar-benar kita laksanakan seluruh rangkaian ibadahnya, agar nanti kita terlahir dari bulan ini sebagai pribadi-pribadi yang sabar. Karena kesabaran kita butuhkan dalam ketaatan untuk menjalankan perintah, kesabaran kita butuhkan dalam menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran kita butuhkan tatkala kita berhadapan dengan cobaan dan ujian hidup. Terima kasih. Barakallahu fiik Ustaz. Teman-teman Bisalah Ramadan, Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan untuk meningkatkan kesabaran, tetapi tidak hanya kesabaran yang ditingkatkan, ada juga keimanan dan ketakwaan. Terima kasih untuk Ustadz atas ilmu dan nasihat yang sudah diberikan pada sore hari ini menjelang berbuka puasa tentang bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ustadz dan sekeluarga dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Bisalah Ramadan, ada sedikit informasi bahwa kami di Universitas Muhammadiyah Lub
Khususnya di Fakultas Agama Islam terdapat 2 prodi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tidak hanya itu teman-teman, per tahun ini kita sudah membuka S2 Magister khususnya di Pendidikan Agama Islam. Jadi untuk teman-teman yang ingin daftar bisa langsung mendaftar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati war-ruh, Subhanun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati war-ruh, Subhanun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati war-ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna.